Hai, welcome back to my YouTube channel Jelema Kupit Manusia Sipit. Oke, kali ini saya akan membahas tentang nama-nama orang Bali. Nama-nama orang Bali ini sering menjadi pertanyaan orang-orang yang berasal dari luar Bali. Ya, jadi saya banyak punya teman orang luar Bali, ya, dari Jawa, dari Sumatera, itu selalu menanyakan tentang nama-nama orang Bali karena nama saya sendiri Putu, jadi orang biasanya manggil saya Putu. Jadi orang luar Bali pada umumnya senang memanggil nama awalan orang Bali saja. Putu biasanya dipanggil Putu, Made ya dipanggil Made. Tetapi kalau mereka datang ke Bali memanggil Putu begitu di tempat umum, mungkin yang menoleh ataupun menyaut itu akan ada banyak. Jadi Putu, Made, Ketut, dan sebagainya itu sebenarnya nama-nama awalan orang Bali yang banyak juga orang Bali menggunakan. Sama seperti awalan kata Nguyen pada orang Vietnam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Nama-nama orang Bali sendiri itu dapat kita bagi berdasarkan jenis kelamin, ya. Jadi ada ciri-ciri yang menunjukkan jenis kelamin pada nama, lalu ada yang menunjukkan urutan kelahiran di dalam keluarga, lalu ada yang menunjukkan jabatannya di dalam suatu masyarakat. Yang terakhir itu ada didasarkan atas kelahiran dalam artian trah. Kalau yang tadi jenis kelamin, ini ada trah. Jadi sejarah leluhurnya menunjukkan dia bangsawan atau rakyat biasa. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah identitas nama orang Bali yang menunjukkan kelamin, jenis kelamin, ya. Ada dua. Ada yang berawalan I dan ada yang berawalan Ni. Jadi jika namanya diawali kata I, misalnya adalah I Putu, I Made, maka itu jelas adalah menunjukkan dia bahwa laki-laki. Sedangkan jika diawali kata Ni, maka dia adalah perempuan. Jadi Ni Komang, Ni Ketut itu pasti adalah perempuan. Namun penggunaan I dan Ni ini secara umum lebih banyak digunakan oleh masyarakat Bali di bagian selatan. Sedangkan di bagian utara, itu Kabupaten Buleleng pada umumnya, itu jarang sekali menggunakan awalan I dan Ni untuk menunjukkan jenis kelamin. Jadi jarang. Saya orang Buleleng, pada nama saya tidak ada awalan I, sehingga nama saya Putu Eka, seperti itu. Jadi tidak diawali dengan I Putu Eka, tidak seperti itu, ya. Jadi itu mungkin karena kebiasaan saja. Nah, ciri kedua pada akhiran nama itu jika laki-laki umumnya akan diakhiri oleh huruf vokal A, sedangkan perempuan pasti diakhiri dengan akhiran nama I, huruf vokal I, ya. Jadi misalnya saya Putu Eka Surya Putra, jadi A. Ikade Swardana, jadi A, gitu ya. Walaupun nanti dalam bahasa Bali dibaca Kadek Swardana, gitu ya, tapi penulisannya adalah Swardana, A. Sedangkan perempuan, misalnya adik saya namanya Made Aryastini, jadi I. Lalu istri saya Ni Putu Sri Sulistiana Dewi, jadi I juga. Jadi vokal itu juga bisa menunjukkan nama itu apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya, anak yang lahir nomor 2 itu biasanya akan menggunakan nama Made, Kadek, ataupun Nengah, ya. Yang unik, yang jarang kita dengar itu adalah Nengah. Jadi sudah jarang orang yang menggunakan nama Nengah. Sama seperti anak pertama, sudah jarang yang menggunakan nama Wayan.
Biasanya wayan ini banyaknya di daerah Bali Timur, daerah Karangasem itu banyak menggunakan wayan zaman dahulu. Tapi sekarang itu orang lebih banyak menggunakan putu dan made. Begitu juga di anak kedua, nengah itu sudah sangat langka. Jadi kalau kita mencari anak-anak sekolahan sekarang itu jarang sekali yang namanya nengah. Padahal KB Bali zaman dulu itu sebenarnya 3 anak. Jadi nengah itu ada di tengah-tengah, jadi urutan nomor 2. Tetapi dengan bergesernya sejarah ya, jadi anak orang Bali, KB orang Bali itu jadi 4 ditambah ketut di sini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa nengah itu semakin jarang. Biasanya orang sekarang hanya menggunakan made ataupun kadek. Untuk anak yang nomor 5 itu kembali mengulang. Jadi mengulang yang kedua. Jadi menggunakan made, kadek, nengah. Selanjutnya, jika kelahiran anak tersebut berada di posisi nomor 3, dia akan menggunakan nama nyoman ataupun komang. Jadi hanya ada 2, nyoman dan komang, itu menunjukkan anak nomor 3. Itu bisa mengulang di anak ke-6 ya. Jadi istilahnya komang dan nyoman balik. Dan yang paling spesial itu adalah anak nomor 4, karena anak yang mengikuti ya. Jadi kitut mengikuti, jadi namanya mengalami pergeseran sehingga didengar sebagai ketut ya. Itu adalah anak ke-4. Nah, ini juga bisa mengulang di anak ke-8. Jadi mungkin tadi agak sedikit miss ya, mungkin saya ulang. Anak pertama itu adalah putu gede wayan plus luh jika dia perempuan. Lalu anak kedua itu adalah made dan kadek. Anak ketiga itu ada yang kedua ini made, kadek, nengah. Yang ketiga adalah komang dan nyoman. Yang terakhir itu adalah ketut. Nah, anak kelima kembali mengulang. Jadi istilahnya putu gede wayan balik. Jadi sudah balik kembali ke penamaan, urutan penamaan ya. Tadi yang kelima, berarti yang keenam itu adalah made, kembali made dan kadek dan nengah. Ketujuh ya. Ketujuh berarti itu kembali ke nyoman dan komang. Dan ke-8 kembali lagi ketut. Nah, kadangkala orang zaman dahulu karena saking banyaknya punya anak, jadi kadangkala setelah anak ke-4 itu semua dinamakan ketut. Jadi ketut sampai anak yang terakhir pun ketut. Nah, itu zaman dahulu. Nah, seiring perkembangan KB ya, keluarga berencana, dan Bali salah satu yang sukses menyelenggarakan KB, itu menyebabkan komang jadi anak ketiga dan ketut anak keempat itu sudah jarang ditemukan. Jadi kalau kita pergi ke SD atau ke TK, anak-anak yang memiliki nama komang dan ketut itu sudah sangat langka sekali. Jadi karena keberhasilan program KB itu ya. Tetapi sekarang pemerintah berupaya mengurangi KB ya. Jadi ketut itu supaya ada, supaya lestari. Jadi komang, ketut itu supaya lestari. Jadi diharapkan orang Bali itu sekarang punya 4 anak demi melestarikan komang dan ketut. Jadi anak ketiga dan anak keempat. Selanjutnya nama orang Bali yang ditinjau dari hal yang ketiga, yaitu berdasarkan kedudukan atau strata sosialnya di masyarakat. Dalam hal ini umumnya adalah pekerjaan. Jadi mungkin Anda pernah mendengar istilah jero ya, ada jero, ada mangku, lalu ada ide pandite, ide pedande. Nah, itu berdasarkan terkait tentang strata sosial kerjaannya di dalam suatu masyarakat. Misalnya ada jero dalang.
Jadi ini panggilan untuk beliau yang berprofesi sebagai dalang. Lalu ada jero balian. Jero balian ini umumnya adalah jabatan atau panggilan untuk orang yang berprofesi sebagai paranormal ya, paranormal ala Bali gitu ya. Lalu ada yang namanya jero mangku. Jero mangku ini adalah pinandita atau pemuka agama yang melakukan kegiatan bakti di pura. Jadi mungkin kalau muslim seperti ustadz ya. Jadi yang melayani umat di pura itu jero mangku. Lalu ada yang namanya jero bendesa. Nah ini adalah kepala adat di dalam suatu desa adat. Jadi ada bendesa gitu ya. Lalu ada banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat jero ini, ada jero kubayan dan sebagainya. Itu kembali berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat. Lalu ada ide pandita empu, ada ide pedanda, ide sri begawan, ide resi, ide bujangga, ide sira empu. Nah itu semua adalah gelar-gelar ataupun nama-nama abiseka, nama yang diberikan oleh guru spiritual setelah beliau-beliau ini menapaki proses tiksa. Jadi naik ke kesulinggihan, jadi sebagai pemuka agama, jadi orang suci gitu ya. Jadi beliau itu adalah gelar-gelar yang umum. Jadi kalau kita memanggil beliau ini yang sudah meninggal, boleh kita panggil Ide Nak Lingsir, lalu Ratu Pandita, jadi ada ratu saja, atau Ide Begawan, apa sesuai dengan gelar diksitanya. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya adalah yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah nama-nama berdasarkan sejarah terah leluhurnya. Ya, jadi ada juga pembagian nama-nama ini mencirikan bahwa dia adalah terah dari leluhur ini gitu ya. Ini juga yang membedakan mana bangsawan, mana rakyat biasa. Ada wangsa-wangsa ksatria ya. Ada Brahmana gitu ya. Nah, Brahmana ini kita tidak melihat Brahmana dari apa tadi bilang secara sosial ya. Ini adalah Brahmana yang berdasarkan keturunan dari ide pedanda Sakti Warau ya. Beliau menurunkan Catur Brahmana ya. Ada Ide Bagus, Ide Ayu. Nah, ini adalah nama khas yang dimiliki oleh terah Brahmana di Bali. Jadi ada Ide Bagus, Ide Ayu. Selanjutnya ada terah ksatria. Terah ksatria ini umumnya adalah para raja, para patih, bangsawan yang dulunya sempat memerintah Bali gitu ya. Jadi ada yang menggunakan anak agung. Jadi anak agung siapa gitu, baik perempuan ataupun laki-laki sama menggunakan anak agung. Lalu ada menggunakan nama cokorde atau cok. Nah ini juga digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan, cuma nanti biasanya untuk perempuan ditambahkan istri, cokorde istri siapa gitu ya. Lalu ada I Gusti, ada banyak sebenarnya juga, ada I Gusti Ngurah, ada I Gusti Agung, ada I Gusti Kopang. Nah ini berdasarkan sejarah leluhurnya masing-masing. Lalu ada terah perdewa, jadi ada Dewa Ayu, ada Dewa Murah dan sebagainya, ada Dewa Gede, ada juga desa, ada juga macam-macam ya. Ada juga yang menggunakan awalat sang, jadi ada sang, ayu dan sebagainya, atau yang laki-laki sang. Ada juga yang menggunakan ngakan. Nah kembali saya katakan ini adalah wangsa atau terah-terah satria. Sedangkan yang di luar bangsawan itu biasanya hanya menggunakan awalan nama-nama sesuai dengan
urutan tadi, jadi menggunakan Imade, Niputu dan sebagainya. Selain itu, jadi di luar bangsawan itu juga ada terah atau yang leluhurnya itu berasal dari Pande ya. Jadi ada namanya, depannya adalah Pande. Pande Putu siapa? Dia menunjukkan bahwa dia dari terah Pande. Jadi zaman dulu leluhurnya adalah pembuat senjata, keris dan sebagainya. Lalu ada Pande emas yang dulunya membuat perhiasan bagi kerajaan. Nah, itu adalah ciri khas namanya. Jadi depannya ada Pande. Nah, mungkin ada juga beberapa pengecualian di setiap keluarga, karena ada pantangan-pantangan berdasarkan perjalanan hidup dari leluhur dari keluarganya. Karena saya juga melihat di beberapa teman itu ada yang tidak mengambil beberapa nama. Misal, jadi anak kedua tidak diambil. Jadi kalau umumnya orang Bali anak kedua itu menggunakan nama apa tadi? Made, kadek, atau menengah. Tapi ada keluarga yang pantang menggunakan ketiga nama ini. Jadi anak keduanya akan diberi nama seperti anak ketiga umumnya. Jadi Komang ataupun Nyoman. Ya, jadi itu dilewati. Jadi dia anak kedua tapi menggunakan nama Komang dan Nyoman. Selain itu juga yang mungkin pernah saya dengar adalah dari keluarga Perdewa. Ya, jadi Dewa itu tidak ada yang menggunakan nama Dewa Nyoman untuk anak ketiga. Jadi Komang itu dihindari namanya. Jadi ada Dewa Gede, Dewa Made. Nah, ini anak ketiga ini tidak akan mengenakan nama Dewa Nyoman atau Dewa Komang. Gitu. Jadi mungkin itu gambaran umum tentang nama-nama orang Bali. Jadi kalau ingin ada yang lebih detail terkait hal tersebut, boleh tanya di komentar di bawah. Tetapi ingat juga subscribe dan like channel ini. Terima kasih.